Ya, pemirsa, saat ini Anda menyaksikan sidak produsen minyak kita di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Hal ini tentu menindaklanjuti pemirsa atas kejadian yang sebelumnya terjadi di mana banyak sekali peredaran kemasan minyak kita yang isinya ini tidak sesuai dengan takaran yang tertulis pada kemasan. Sopan mah ada yang begitu dah di sini. Siapa yang lihat? Ya. Gitu. Berarti YouTube nggak jadi di ini ya? YouTube nggak jadi di Ini lagi yang TikTok itu. Ada saat. Oh ya. Yuk, makasih Pak. Dinamas Karya Boka. Ya pemirsa, kita menyaksikan bersama-sama. Ini merupakan sidak dari Satgas Pangan, di mana ini merupakan sidak produsen minyak kita yang sebelumnya diketahui berada di lokasi Cilodong, Depok, Jawa Barat. Namun saat ini produsennya berpindah ke daerah Cakung. Karena diketahui bahwa informasi terkini di Cilodong, produsen tersebut telah tutup, pemirsa. Dan saat ini kita melihat sidak produsen ini berada di Cakung, Jakarta Timur, pemirsa. Ya, udah lagi dicek sama Anton. Dicek Anton. Ya, susah lah ini loh. minyak Bang, awas jatuh. Visi Pak. Ini boleh lewat dulu Pak. Iya. Biar ownernya di depan. Nah. Awas. Tahan dulu. Stop dulu. Awas, kakinya kelindas. Stop dulu. Kegiatan. Lu WB dulu boleh nggak? Cepet kan gue WB-nya. Boleh, tahan dulu. Terus. Jangan
TV One, Metro TV, NTC. Kan ada beberapa kru kan, berdua aja kan. Ya pemirsa, saat ini kita menyaksikan bersama-sama sidak pangan oleh Satgas Pangan Polri, di mana pihak Satgas Pangan Polri ini melakukan sidak di berbagai tempat, dan kali ini yang terkini yang kita saksikan bersama-sama adalah di wilayah Cakung, Jakarta Timur, di mana ini merupakan sidak produsen minyak kita untuk memperketat tentunya pendistribusian minyak subsidi yang menjadi program pemerintah. Ini masih berlangsung sidaknya. Satgas masih memeriksa lokasi ataupun pabrik dari produsen minyak kita di wilayah Cakung. Kamu, jepit di sini. Kalau semuanya nggak bisa, perwakilan aja. Reporter sama kameramen aja. Kalau semuanya nggak bisa, sempit. Ya pemirsa, yang kita saksikan saat ini merupakan sidak dari Satgas Pangan Polri. Dan ini merupakan sidak kedua, di mana sebelumnya telah dilakukan sidak pada PT Jujur Sentosa di wilayah Tangerang. Pemirsa, seperti yang kita saksikan saat ini bahwa Satgas Pangan Polri masih melakukan sidak terhadap salah satu produsen minyak kita, yakni yang terkini yang kita saksikan bersama-sama adalah di wilayah Cakung, Jakarta Timur, di mana sebelumnya pemerintah terus melakukan upaya pengawasan pendistribusian minyak goreng bersubsidi ini, yakni minyak kita, dengan melakukan sidak ke berbagai distributor. Boleh hijau. Kan sipul mana kan? Apa? Pul. Kan begini.
Mobilnya mau keluar dulu ya. Siap. Terus. Pintunya bang. Pintu. Dan pemirsa, kita akan bertanya langsung terkait informasi terkini dengan rekan Irfan Hardiansyah. Ya Irfan, bagaimana informasi yang terupdate Anda dapatkan setelah Satgas dari Pangan Polri ini melakukan sidak di salah satu produsen minyak kita di Cakung? Ya Irfan? Ya, baik. Dapat kami sampaikan bahwa memang saat ini Satgas Pangan Barreskrim Polri bersama Kementerian Perdagangan melakukan sidak di PT Dinamas Karya Pausa, di mana ini merupakan mitra pengemasan minyak kita yang berada di Cakung, Jakarta Utara. Dan memang sebelumnya Satgas Pangan Barreskrim Polri bersama dengan Kemendag ini melakukan sidak di tempat PT Jujur yang berada di Tangerang, di mana tadi dalam penyidakannya Kasatgas bersama dengan Kemendag menyampaikan bahwa untuk di PT Jujur Sentosa sendiri tidak ditemukannya adanya kecurangan ataupun kelicikan yang dilakukan oleh PT di mana pada sidak sebelumnya Kasatgas dan juga Kemendag ini menyampaikan tidak adanya kecurangan ataupun kelicikan yang dilakukan oleh PT Jujur Sentosa dalam pengemasan minyak goreng minyak sisa. Dan untuk saat ini proses penyidakan juga masih terus dilakukan di tempat kedua yang berada di wilayah Cakung, Jakarta Utara, di mana dapat kita lihat bersama Kasatgas Kasatgas Pangan Barreskrim Polri, Helvi Assegaf bersama dengan Kemendag ini akan melakukan pengujian sampel untuk pengukuran isi dari minyak goreng kita. Pak, di sini aja, Pak. Di situ ketutup, Pak. Sama ya. Dapat dilihat bersama bahwa saat ini pihak
Kasatgas Bareskrim Polri, dalam hal ini Helvi Assegaf selaku Direktur Tindak Pidana dari Ekonomi Khusus akan melakukan pengujian sampel apakah memang di PT Binamas Karya Pausta ini isi dari minyak goreng minyak kita ini sesuai dengan kemasan yang tertera, maksud kami isi yang ada di kemasan ini sesuai. Dan dapat dilihat dari layar televisi Anda bahwa untuk yang berada di layar televisi Anda ini merupakan pengujian sampel yang berada di PT Binamas Karya Pausta. Ya, Irfan, apakah benar yang kita saksikan bersama-sama di layar ini terkait dengan ukuran minyak kita itu tidak sampai 1 liter, Irfan? Irfan, apakah benar yang kita saksikan bersama-sama oleh pemirsa ini bahwa takaran dari minyak kita di produsen tersebut tidak sampai 1 liter, Irfan? Kasatgas bersama Kemendak ini melakukan uji sampling dengan kemasan 1 liter. Dan kita lihat bersama-sama bahwa untuk setelah diuji ini isi tidak 1 liter pas, melainkan hanya 900, ya bisa dikatakan ini 950 mililiter. Di belakang Pak, ada dokternya Pak. Kita nggak dapat Pak. Di belakang lagi. Rekan-rekan sekalian, yang terletak di Cilincing, untuk produksi minyak kita, suplai bahan baku dari Smart, PT Smart, dengan komposisi CP8, dan diproduksi 1 hari suplai itu dapat kurang lebih 150 ton. Untuk produksinya kurang lebih 15.000 karton. Kemudian didistribusi langsung ke pengecer, kurang lebih ada 20-30 di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dan saat ini kita lihat sendiri tadi hasil pengukuran masih batas toleransi 0,97 dari 1 liter yang tertera di label kemasan. Bapak melihat itu sendiri berkurang sekitar 30 mili. Apakah itu memang masih benar-benar dalam taraf wajar? Atau Ya, masih batas toleransi dari meteorologi sudah jelaskan tadi. 15. Kurang lebih 15 masih masuk semua. Ya. Pak, kalau kayak gitu kan berarti selama ini yang curang selama ini Pak, yang dimana ditemukan ada hanya 750 gitu Pak. Berarti poin kecurangannya itu di mana sih Pak? Di produsen atau di mana sejauh ini yang ditemukan? Produsen tidak ada masalah. Mereka mendistribusi sesuai dengan kontrak yang sudah dibuat dengan D1, didistribusi suplai berbentuk minyak curah
tinggal dari D1-nya dia membuat kemasan botol atau pouch. Kalau pouch agak sulit ya, mereka kan mudah sekali dilihat dan diukur. Tapi kalau botol memang cukup banyak risiko karena mereka banyak model-modelnya dan ternyata isi atau volumenya tidak sesuai dengan yang ada di kemasan dan di luar batas toleransi yang ada. Berarti celah kecurangannya itu adanya yang Boleh saya tambahkan? bawah, Pak? Ya, Silakan. Pak. berdasarkan terhadap beberapa perusahaan yang sudah kita temukan, indikasinya mereka menjual minyak kita bukan minyak DMO, tapi non DMO dengan harga jauh lebih tinggi dibanding minyak DMO. Caranya bagaimana mereka supaya harganya masuk di pasaran, mengurangi takarannya itu, seperti itu. Bapak, Itu yang dimaksud semua. Ya, Bapak ini kan bagi masyarakat 30 ml bukan kecil Bukan ya Pak ya, ini sekitar 15 itu. Tapi kan ini kalau dikalikan berjuta-juta liter itu kan sangat berharga ya Pak. Ini tanggapannya melihat kekurangan walaupun dalam batas wajar, tapi ini tentu bagi masyarakat cukup berarti. Ini gimana melihatnya Pak? Ya, kita sekaligus kita mengingatkan kepada pelaku usaha supaya ukuran itu dimaksimalkan sesuai dengan apa yang tertera di label di kemasan. Bapak nanti selanjutnya apa akan melakukan sidak lagi Pak? Karena melihat yang di pasar itu kan rata-rata pengurangan mililiter itu terjadi di botol ya Pak, bukan yang pouch. Sementara ini kan kita sidak melihat ke pabrik yang pouch, ini gimana Pak? Ya, jajaran kita kan sudah saya sampaikan tadi, seluruh wilayah Indonesia di mana ada penjualan toko, retail, kemudian kios-kios ya yang melakukan transaksi jual beli terkait masalah minyak kita, dilakukan pengecekan seluruhnya dari Satgas Pangan pusat dan daerah bersama-sama dengan kementerian lembaga ya, Kementerian Perdagangan, Dinas Perdagangan di daerah, provinsi dan kabupaten. Sekaligus edukasi kita menyampaikan kepada mereka. Ini berarti nggak ada pelanggaran? Ya, tadi kita lihat sendiri untuk ukuran tidak ada masalah ya, masih batas toleransi. Namun tetap kita sampaikan supaya dimaksimalkan sesuai dengan yang tertera di kemasan. Kemarin kan Satgas Pangan itu sidak di pasar Cipete itu menemukan ada yang botolan itu kemasan cuma hanya 800 ml. Ini apakah nantinya dari Baris akan menaruh produk atau akan ditindaklanjuti Pak? Ya, seperti saya sampaikan tadi, kita minta supaya mereka menjual dalam bentuk curah yang sudah dikemas, dituangkan di mungkin drum, tapi dijual boleh, karena jangan sampai terjadi kelangkaan, diantisipasi ya, supaya tetap barang itu terdistribusi ke masyarakat yang membutuhkan, karena memang di HBKN ini masyarakat lagi banyak-banyaknya membutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari ya, minyak goreng. Bapak, ini kan selain dari adanya problem pengurangan takaran, kami kan juga mendapat laporan dari Bogor ada minyak palsu. Nah ini bagaimana nih Pak? Minyak palsu belum ada ditemukan ya. Kita tidak ada temukan. Yang jelas barang yang diterima dari supplier masih bentuknya minyak curah, semuanya sama. Bapak, kalau untuk pabrik yang kita kunjungi ini merupakan produsen atau distributor Pak? PT Bina Karya ini adalah D1, distributor 1, yang langsung menerima dari produsen. Dan dia langsung dijual ke pengecer yang disampaikan 20-30 tempat setiap hari. Silakan ke Pak Edwin. HIT-nya udah selesai Pak? HIT alhamdulillah tadi tidak ada masalah. Dari produsen menjual ke D1 13.500 sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah di Permendak 18 2024. Berarti di sini nggak ada masalah? Tidak ada masalah. Pak Edwin, tadi sudah ditakar kurang 15 menit, bagaimana komentarnya? Itu dari 15 menit kan kadang-kadang kita ada antara mesin itu kadang-kadang ada drop kesalahan teknisnya dari mesin ya. Tapi sudah kita atur sedemikian rupa agar mereka itu tidak kurang dari sampai yang batas ditentukan. Kadang-kadang ada yang lebih, kadang-kadang yang kurang seperti itu. Tuh. Berarti untuk takaran sendiri kadang-kadang memang ada yang lebih, kadang-kadang ada yang kurang. Betul. Jadi secara rata-ratanya adalah biasanya kami akan hitung nih, misalnya dalam satu hari kita mendapatkan 100 ton, kita akan hitung dia menghasilkan berapa dus seperti itu.
Dan kita akan kontrol dari sana juga, kemudian di bagian sana juga ada checker secara manual. Setelah 15 mili ini berkurang, apakah ada kontrol lanjutan Pak untuk menyampaikan ke 1000 mili? Biasanya nanti kita akan cek lagi secara barang keseluruhan. Untuk yang produksi hari ini kan kita akan produksi yang 2 liter ya, sedang kami cek kembali di belakang 2 liter kondisinya seperti apa. Seperti itu. Kalau mau coba bisa kita tes lagi untuk yang 2 liter sih. Karena teman-teman dari Direktur Meteorologi kebetulan sudah menyiapkan juga. Seperti itu Pak. Jika diizinkan, kalau enggak apa-apa. Kita cek ya, yang 2 liter ya. 2 liter ya. 2 liter boleh. 2 liter ya. Tolong. Tadi yang diambil kebetulan barang jack karena dusi jelek. Jadi yang ini baru kita terus. Jadi ngambilnya tadi salah posisi. Dilihatin dulu dong Pak kamera, 2 liternya. Fotonya bersalah. Ini maksudnya. Tapi 1 liter sekarang 2 liter. Oke. Lari, Wen, lari. Ini. Sebentar, tapi panggil. Tumpah ke bawah. Ke bawah tadi. Ada tumpahan tadi di bawah ya Pak. Ya. Ya. Cukup ya? Cukup Pak. Hasilnya gimana? Ya. Tidak ada masalah. Apa lagi? Berarti Pak, ini kan tadi udah yang 1 liter, sekarang yang 2 liter. Berarti kemasan pouch di semua ukuran. Ya, kemasan pot 1 liter, 2 liter di PT Bina Karya Fauza, alhamdulillah aman, tidak ada yang di luar batas toleransi, dan diharapkan produksinya distribusi tepat waktu, jangan sampai ada kekosongan karena keterlambatan distribusi ke masyarakat, karena memang sangat dibutuhkan saat ini. Pak Dir, satu lagi Pak, mungkin bisa ditegaskan Pak sanksinya bagi pengurangan takaran dan juga ambang batas Pak yang mungkin bisa berlaku bagi Ya,
Bagi para pelaku yang mengurangi takaran di luar batas toleransi, ya, dikenakan pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya, pasal 62 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan 2 miliar denda. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Ya, pemirsa, itu tadi proses sidak yang dilakukan oleh Kasatgas Pangan dan juga Kemendak, di mana tadi sudah menyampaikan untuk takaran yang 1 liter maupun yang 2 liter di PT Bina Mas Karya Fausta ini tidak ada kecurangan ataupun kelicikan. Dan untuk takaran ini tadi sesuai dan bisa dikatakan sesuai dengan batas toleransi, di mana untuk yang 1 liter sendiri berkisar di Iya. Yang harusnya 1.000 ternyata hanya 1.000 mili, Iya, iya. 950 mili gitu. Nah ini gimana Pak? Kita nggak pilih hari ini, kita nggak pilih perusahaan yang memproduksi pouch atau botol. Jadi kita berdasarkan data yang ada di Simira, kita kunjungin. Nah, kita baru tahu dia hanya produksi pouch yang di sana. Tadi kan beliau bilang Pak Edwin, tergantung pesanan. Kalau pesanannya pouch, dia produksi pouch. Kalau pesanannya datang lagi nanti yang botol, dia akan produksi botol seperti itu. Karena masyarakat lebih suka yang pouch seperti itu. Tapi ini masuk dalam penipuan nggak sih Pak? Maksudnya kan yang dalam proses, maksudnya dikemasnya kan 1 liter gitu, tapi pas diukur tidak sampai 1 liter. Nah, ini masuk dalam penipuan nggak sih Pak kayak gitu? Jadi dalam aturan itu kan penjual harus menjual sesuai dengan ukuran takaran sebagaimana yang dijanjikan dalam kemasan. Nah, kalau memang dia tidak sesuai, itu bisa dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang 8 yang tadi Pak Helvi sebutkan, 5 tahun atau denda 2 miliar rupiah. Ya, udah ya. Kasih, yuk, kasih. Ya, itulah tadi pemirsa statement dari Menteri Perdagangan, di mana untuk sidak di 2 tempat, yakni yang pertama tadi di Tangerang, kemudian yang kedua di daerah Cakung, Jakarta Utara. Pihak Kemendak dan juga Kasatgas ataupun Satgas Pangan dari Bareskrim Polri tidak menemukan kecurangan ataupun kelicikan yang dilakukan oleh kedua PT tersebut. Dan tadi kita telah lihat bersama-sama bahwa untuk proses pengujian uji sampel, di mana yang kemasan yang 1 liter didapatkan dengan takaran 970 ml, dan untuk yang 2 liter ini terlihat sekitaran di angka 1900 ml. Sementara demikian. Ya, halo Irfan. Berarti bisa disimpulkan bahwa di sidak kali ini itu dinyatakan aman begitu ya oleh pihak Satgas Pangan Polri dan juga dari Dirjen PKTN Kementerian Perdagangan. Irfan. Ya, betul sekali, memang untuk
untuk sidak di 2 tempat, yakni yang berada di Tangerang dan juga Cakung, Jakarta Utara. Ini pihak dari Satgas Pangan Bareskrim Polri serta dari Dirjen Kemendak ini tidak menemukan adanya kecurangan ataupun kelicikan yang dilakukan kedua PT, di mana di tempat melaporkan kami saat ini merupakan distributor yang nantinya proses di gudang ini nantinya akan disalurkan ke pengecer. Dan tentunya tadi telah kita saksikan bersama-sama bahwa untuk pengujian sampling sendiri, baik yang 1 liter maupun yang 2 liter ini tidak ditemukannya pengurangan ataupun bisa dikatakan ini untuk pengujian uji sampling tadi untuk takaran hampir sesuai dengan yang tertera di kemasan, di mana untuk yang 1 liter sendiri tadi berada di angka 970 ml, di mana ini merupakan batas wajar yang memang tadi disampaikan oleh pihak dari Satgas Pangan Bareskrim Polri. Dan untuk yang kemasan 2 liter ini berada di angka 1900 ml, dan ini juga bisa dikatakan berada di batas takaran yang normal dan bisa dikatakan aman. Dan tentunya pihak Satgas Polri ini menghimbau kepada para distributor ataupun produsen, di mana untuk tidak mengurangi isi dari minyak goreng minyak kita, yang mana tadi disampaikan oleh Kasatgas Pangan Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helvi Asegaf menyampaikan bahwa pelaku ini akan dijerat oleh pasal 62 terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mana pelaku ini akan dijerat dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Sementara demikian. Baik Irfan, apakah ada agenda lainnya untuk sidak dari Satgas ataupun dari Dirjen sendiri? Apakah ada agenda ke wilayah lain, Irfan? Dari informasi yang kami dapatkan bahwa untuk tempat ini merupakan tempat terakhir agenda sidak yang dilakukan pada hari ini. Dan tentunya tadi memang dari sejak pagi tadi Dirjen Kemendak dan juga Satgas Pangan Polri ini melakukan sidak di 2 wilayah, yakni yang pertama di Tangerang dan yang kedua ini berada di Cakung. Baik, terima kasih Irfan. Selamat bertugas kembali. Kita akan kembali usai jeda berikut ini pemirsa. Tetaplah di Breaking News.